Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu dan pemirsa sekalian, jumpa lagi kita hari ini di agenda podcast PCNU Kota Blitar. Dan tema yang akan kita bahas di kesempatan sore hari ini adalah tema yang sangat menarik terkait dengan dunia pendidikan untuk anak-anak kita, khususnya yang di TK Al-Hidayah di Kota Blitar. Alhamdulillah udah hadir di tengah kita hari ini narasumber luar biasa kita. Yang pertama kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ibu Nafisah. Waalaikumsalam. Ya, beliau adalah Wakil Ketua Muslimat NU Kota Blitar yang membidangi masalah pendidikan. Nah, ini kalau tanya tentang TK Al-Hidayah, tanya tentang strategi belajar, tentang kebijakan, ada di beliaunya ini. Karena juga selain sebagai wakil ketua Muslimat yang membidangi pendidikan, beliau juga kepala TK Al-Hidayah juga ya Bun ya. Iya. Oke, terima kasih sudah berkenan hadir, sehat ya Bun. Sama-sama. Alhamdulillah. Yang kedua ada juga di tengah-tengah kita, ini luar biasa, ini aktivis sejati ini ya. Saya kenal beliau itu sudah lama. Dan hari ini selain dalam konteks NU kita komunikasi, kita juga banyak komunikasi di Dewan Pendidikan, di BMPS. Ini memang ahlinya pendidikan muslimat di Kota Blitar, Ibu Rofiqoh. Beliau adalah Ketua YPM NU Kota Blitar, yang tentunya membidangi teman-teman TK Al-Hidayah di Kota Blitar untuk bagaimana nanti kebijakan, arah kegiatan dan segala macamnya, satu pintu, satu komando ada di beliaunya. Baik, yang jelas narasumber kita berdua sudah hadir. Nah, sekarang kita akan coba dialog. Nah, hari ini kan mulai kita sudah rame-rame ini tentang SPMP. Sebenarnya istilahnya SPMP apa PPDB tuh Bu Umi? Ya, yang betul apa coba monggo Bu. Iya, kalau untuk tahun pelajaran ini memang SPMP. SPMP ya? Iya. Kayak mahasiswa aja ya, seleksi Iya. mahasiswa baru. Iya. Iya. Seleksi penerimaan murid baru. Oh, sistem ya? Sistem penerimaan murid baru. Untuk yang di TK Al-Hidayah, kira-kira hal-hal teknis strateginya ini bagaimana Bu? Apakah sudah kita mulai, terus persyaratannya apa, terus nanti kira-kira boleh daftar yang TK aja mau anakku nggak ditompo. Monggo Bu, untuk panjenengan kami silakan. Terima kasih Pak untuk Yayasan Pendidikan ya Muslimat NU, bidang pendidikan muslimat itu menaungi TK dan juga KB Pak. Oh, ada kelompok belajar ya, juga. Kelompok bermain. Berarti kelompok bermain ya. Jadi anak-anak yang di bawah usia TK di sekitar usia 3 tahun. Iya, mulai 3 sampai 4 tahun. Usia KB. Nanti kalau usia 4 sampai 6 tahun itu usia TK. Ya. Karena kita lembaga swasta, Pak. Jadi untuk SPMP itu biasanya dimulai awal semester 2. Jadi, sudah mulai awal 1 tahun ajaran kemarin ya? Iya, berarti udah numpuk banyak berarti? Iya, Alhamdulillah. Jadi bulan Januari itu sudah mulai SPMP itu. Untuk persyaratannya yang minimal ya usia TK itu 4 tahun. Kemudian standar minimalnya itu Pak. Jadi tidak harus dari KB, tapi alhamdulillah kalau sudah mulai dari KB itu lebih diutamakan. Terus untuk program belajarnya Bu, kan hari ini banyak ya program-program belajar yang di lembaga pendidikan prasekolah, tingkat pradasar, tingkat PAUD apa istilahnya itu, yang membuka program kegiatan plus itu. Kira-kira untuk yang di TK Hidayah Bribun, apakah kita fokus dulu untuk program utama berdasarkan kurikulum atau nanti ada pengembangan yang lain? Enggak. Kalau untuk TK Hidayah kebetulan di Kota Blitar itu ada 29 lembaga TK Hidayah. 29 lembaga. TK, banyak jadi sekali. Di setiap kelurahan insya Allah ada lembaga TK Hidayah. Di situ program intinya, kalau kita kan kurikulumnya ikut di Kemendikbud ya Pak. Iya, betul. Dan juga ada kurikulum dari Muslimat NU, NU Jawa Timur. Yang tentunya dari Kemendikbud itu kita yang inti dari program intrakurikuler, kurikuler dan kurikuler. Untuk pengembangannya, ada yang program plus dan lain-lain itu nanti tergantung dari lembaganya
masing-masing. Jadi sudah ada beberapa lembaga di TK Hidayah Kota Blitar itu yang membuka program plus. Oh gitu. Dari berapa tadi? 29 dari ya, 29 lembaga. Sudah ada berapa lembaga? Sudah ada TK Hidayatul Rahmah, Hidayah Tengko, Hidayah Darussalam 2. Jadi ada empat lembaga yang sudah membuka program plus. Sampai jam berapa itu kalau yang plus sama yang biasa itu kira-kira? Kalau yang reguler itu kita samakan Pak, itu mulai pembelajaran jam 7:15 sampai jam 11. Nanti yang ikut program plus sampai jam 3:30 sore. Berarti makan siang di sekolah nggak cuma dapat MBG nih. Terus untuk kegiatan materi belajarnya Bu, kira-kira kalau tadi yang di kurikulum intinya itu kan berdasarkan kurikulum dari Kemendikbud ya. Nah kalau yang plusnya ini kira-kira seperti apa? Mungkin ada praktek tambahannya itu apa? Praktek ibadah, mungkin baca Quran atau seperti apa? Karena kita kan otomatis di bawah naungan Muslimat ada TK Islam Pak. Jadi materi keagamaan Islam itu sudah terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran dari pembukaan sampai nanti penutup. Jadi alhamdulillah kalau tidak ada bidang studi khusus atau hari khusus untuk belajar agama, tapi karena TK Hidayah itu jadi materi keagamaan Islam itu sudah terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran dari mulai anak-anak datang belajar pembuka sampai penutup. Dan itu kurikulumnya itu panduannya dari PW Muslimat NU Jawa Timur. Jadi se-Jawa Timur sama. Dan itu kita juga tidak menutup kemungkinan masing-masing lembaga itu untuk mengembangkan sesuai dengan muatan lokal masing-masing ya. Dan selain itu karena kita juga di Kota Blitar, kita juga ikut mensukseskan programnya Dispendik, yaitu Serenada, yaitu setelah religius, nasionalis, berbudaya. Jadi itulah kelebihannya di TK Hidayah Pak. Jadi kurikulumnya itu memang sangat holistic integrated. Betul. Holistic integrated. Terus yang untuk berarti kalau anak-anak kita ini sudah menyelesaikan pendidikan di TK Al Hidayah, berarti sudah dijamin dia siap untuk mengikuti pendidikan pada jenjang berikutnya gitu ya Bu ya. Artinya untuk biasanya kan masih ada debatable ini ya, yang setuju dan nggak setuju kaitan dengan anak TK diberi materi baca, tulis, hitung. Nah, itu gimana itu Bu? Insya Allah Pak. Jadi nanti outputnya dari TK Hidayah itu insya Allah sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat wali murid. Karena di TK itu kan istilahnya pendidikan prasekolah. Jadi kegiatan pembelajaran itu dilaksanakan dengan bermain Pak. Menyenangkan jadi belajar sambil bermain, bermain sambil belajar sama-sama jadi sebenarnya tidak ada istilahnya larangan Pak bagi lembaga TK Tanah Usia TK itu diberi materi calistung. Yang penting caranya yang menyenangkan dengan media-media juga yang menarik bagi anak, dan itu tadi metode pendekatan itu yang sekarang itu kan deep learning itu. Jadi itu memang harus kita gabungkan sehingga anak itu seperti tidak belajar. Kita mengenalkan dengan menyenangkan, dengan bermain, tapi itu hasilnya kita adalah belajar matematika sambil bernyanyi. belajar sholat tapi sambil kayak qasidah nyanyi gitu ya, lagu-lagu syarat rukunnya dibuat nyanyian sehingga mudah dihafalkan. Terus dari 29 lembaga itu Bu ya, kira-kira jumlah murid kita saat ini ya total itu ada berapa Bu? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah untuk saat ini itu memang YPNMO itu yayasan TK swasta yang terbesar di Kota Blitar. Alhamdulillah lembaganya banyak. Sampai sekarang itu muridnya TK itu 1.600. 1.600. Semua dapat BOP nih Bu ya. Alhamdulillah. Dapat BOP kali sekian, wah luar biasa ini. Kalau KB 400 insya Allah, kurang lebih 2.000. Belum lagi tadi MBG-nya tadi. Alhamdulillah Pak, ini sudah berarti sudah 1.000 berapa tadi? 1.600. KB-nya tadi sudah
Nggih, 400. 400-an. Gurunya udah berapa ratus? Guru untuk KB nggih dan TK 200. Udah yang bersertifikasi kira-kira sudah terima TPG itu udah berapa persen Bu? Kalau yang sertifikasi kan masih TK nih Pak nggih. Kalau KB yang belum ya. KB-nya belum. Jadi guru TK itu 160 nggih. Itu alhamdulillah 70% sudah bersertifikasi. Makanya begini, satu gini Bro Viko. Teman-teman guru TK itu ketemu temennya kok mesti gembira. Ya. Terus bajunya baru. Alhamdulillah. Berarti ini meskipun mohon maaf ini, kelihatannya mohon maaf sih. Gajinya berapa? Gajinya paling nggak sampai 200.000. Tapi TPG, tapi kok ketika tampil kok ceria, gembira, bahagia gitu ya. Nah, tapi emang ya alhamdulillah ini kan cuma pasti karena barokahnya gitu. Oke. Jadi cukup banyak yang sudah kita cari informasi, gali informasi dari Ibu Wakil Ketua PC Muslimat NU Kota Blitar terkait dengan TK Al-Hidayah. Nanti kita akan lanjutkan diskusi dan ngobrol kita dengan Ibu Ketua YPM NU Kota Blitar. Oke, diskusi yang menarik terkait dengan pendidikan di lingkup TK Al-Hidayah dan juga YPM NU pada umumnya. Tadi sudah kita simak bersama informasi secara umum terkait dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan untuk TK Al-Hidayah dan juga mungkin KB-nya. Nah, sekarang kita akan diskusi lebih lanjut dengan Ibu Rofiko selaku Ketua YPM NU Kota Blitar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Tadi bilang agak sakit, tapi ketemu Pak Alim langsung sehat ya. Jadi kita akan coba bicara terkait dengan kebijakan Bu Rofiko. Jadi kira-kira garis kebijakan umum ya untuk pengembangan pendidikan TK Al-Hidayah di Kota Blitar itu di dalam struktur YPMN itu seperti apa Bu? Oke, terima kasih Mbak Muni pada waktunya sudah mengundang kami untuk podcast ini. Ini penting untuk SPMB ini. Aslinya dokumennya dan PPDB SPMB-nya banyak gitu loh. Oke, untuk YPMNU ini yang perlu kita garis bawahi bahwasanya YPMNU ini adalah kita mengikuti arahan dari wilayah. Jadi yang pasti jadi satu komando ke wilayah. Gitu. Ya, semua kebijakan itu kita ikut apa yang menjadi kebijakan dari wilayah. Jadi untuk Kota Blitar ini visinya untuk YPM itu adalah mencetak generasi penerus yang sehat, yang mandiri, dan yang penting adalah yang berakhlakul karimah ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini yang penting yang belakangnya Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Jadi itu memang yang kita tanamkan. Materi untuk keaswajaan ini memang harus menjadi materi penting yang harus dilakukan oleh tiap menarik Bro Viko. Ajaran nilai keaswajaan itu untuk anak seusia TK itu bentuknya apa ini? Menarik ini ya. Seperti ini sebenarnya kita juga mau ada semacam seminar gitu untuk guru TK, tapi kita bagi. Jadi di YPMNU itu tidak berdiri sendiri, kita tidak berdiri sendiri. Jadi ada yang namanya IGTKM, Ikatan Guru TK Muslimat, ada IPTKM. Oh, beda sama IGTK itu lebih besar lagi gitu. Itu kan Islam itu ya. Islam Pak Indonesia tuh. Indonesia. Ada IPTKM. Islam. Kalau IPTKM itu pengelola, jadi itu adalah gabungan dengan muslimat rantingnya. Jadi kita tidak berdiri sendiri, kita bekerja sendiri tidak, tapi kita bekerja sama supaya visi misi itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi kegiatan untuk keaswajaan ini kalau di TK itu kita bisa langsung pada ketika misalkan ada kegiatan tahlil mini, anak-anak dikenalkan apa itu tahlil mini. Kemudian ketika ada ziarah itu menjelang puasa, anak-anak juga diajak untuk ziarah ke pendiri-pendiri. Betul, Mas. Kemudian juga misalkan ketika hari raya
anak-anak itu juga dikenalkan untuk napa niku bersilaturahmi. Tradisi NU. Tradisi NU termasuk lek ngajari sholat subuh kudu kuno. Ini kan secara rutin ibadah yaumiyah yang kita tanamkan sebagai ciri khasnya NU. Lek omong doa iftitah ora oleh enggak Allah mabait. Ketika pembelajaran napa niku, pembelajaran sholat itu kita sesuai dengan yang ala sama nanti ya. Itu kemudian juga kita tidak lepas dari yang lupa, maksudnya saya sebagai yayasan yang ikut itu tidak bisa kontrol secara langsung ke lembaga, tapi kita kontrolnya gimana? Di IPTKM-nya, bagaimana kegiatan kalau di lembaga itu bagus hubungannya dengan IPTKM setempat, itu insya Allah TK-nya itu juga akan berkembang dengan bagus. Tapi kalau ada beberapa TK yang kadang-kadang itu miss dengan pengurusnya dan sebagainya itu akhirnya agak iya, kita harus mengembangkan mindset bahwa TK Alida ini adalah lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat. Berarti nggak bisa lepas dari masyarakat, harus ada sinergi. Oke, dari situ mungkin ya kita bisa memotivasi teman-teman untuk jangan sampai kita ini hidup sendiri, tapi bergabunglah, menyatulah dengan masyarakat. Malah ada Pak, salah satu lembaga, ada beberapa lembaga itu ketika ada pertemuan PTKM kemarin itu ada yang gaji guru itu dibantu oleh ranting setempat. Jadi lah justru pernah bantu. Ada dibantu oleh ranting setempat dari kegiatan pengajian. Oh biasa, ya betul. Ada juga yang dibantu PKK setempat. PKK malah. Karena memang hubungan baik dengan lingkungan dan sekitarnya itu bagus, akhirnya PKK itu menyisihkan sebagian iuran atau apa itu untuk kegiatan TK Alida, keberlangsungan TK, karena kita tahu sendiri bahwasanya untuk isyarahnya untuk TK itu tidak seberapa, tapi yang penting selalu saya tekankan ketika ada pertemuan itu selalu saya tekankan yang penting kita berkhidmah. Iya betul, berkhidmah itu gajinya katanya pahala akhir. Nah, berkhidmah itu namanya barokah. Betul, barokahnya kita cari. Bu gini, tadi kan ada sekitar gurunya berapa tadi 200 sekian itu ya, dengan peta kemampuan yang tentunya juga heterogen yang sudah ikut PPG sertifikasi 170%. Nah sekarang garis kebijakan dari PM ini terkait dengan pembinaan guru untuk pengembangan kompetensi, kualifikasi segala macamnya, kira-kira bagaimana Bu Rafika? Ini memang kita pembinaan itu selalu ada tiap bulan, maksudnya pertemuan rutin untuk GTKM, seluruh guru TK dan KB itu kita adakan setiap bulan sekali. Tapi untuk yang event besar, misalkan seperti kemarin pembelajaran mendalam itu, pelatihan itu kemarin kita lakukan tahun kemarin, dan insya Allah untuk tahun ini kita lakukan sekitar bulan Agustus atau September. Untuk dalam bentuk seminar atau seminar ya? Pelatihan, Bapak. Pelatihan. Itu memang pelatihannya langsung dari wilayah yang memberikan materi. Tim PW turun. Tim PW. Sampai berapa hari itu satu sesi? 2 hari. 2 hari. Untuk seluruh guru atau mungkin untuk beberapa? Seluruh guru. Itu kalau materi tiap bulan itu nanti bervariasi tergantung dengan kebutuhan dari teman-teman di guru-guru TK Alida. Jadi untuk pengembangan profesi pedagogisnya seperti itu. Kalau terkait dengan pengembangan keaswajaannya, Bu, kita kan pasti pengen guru-guru kita ini menjadi aswaja NU yang tulen gitu, yang bahkan dalam tanda kutip militan. Kira-kira strategi dari teman-teman YPM pripun, Bu? Kalau sementara ini yang kita lakukan, kalau di besok itu insya Allah untuk keaswajaan memang ada sendiri materinya. Tapi selama ini memang kita tekankan untuk guru-guru TK itu untuk mengikuti kegiatan muslimat setempat. Nah itulah sebetulnya kita harapkan, jadi itu bersinergi dengan organisasi yang jadi memang kita selalu tekankan
untuk guru TK itu ikut kegiatan rutinan muslimat. Jadi itu ini harus dicatat Bu ya. Oke. Digaris Karena ada yang gini, ada yang kadang-kadang itu ada nggak mau gabung. Iya, kalau ikut di Sewu kegiatan di yang lainnya tuh kayaknya bangga banget. Betul. Tapi ketika di melok muslimat izin. Iya, gitu. Sabtu Kliwon ikut. Akad pagi. Akad pagi belum. Diagendakan juga, nggih. Berapa guru sudah mengikuti programnya NOPKPN. Oh, PKP betul, nggih. Kalau ada pelatihan kader, nggih. Oke. Bergantian. Biar karena bagaimanapun gini loh, kadang menanamkan nilai-nilai kehidupan termasuk khususnya di Aswaja NU ini sebetulnya ibu itu biar punya strategi yang lebih mantap gitu loh. Kalau kita ini ngomong di anak-anak kan juga yang lebih mantap pada ibunya. Oke. Sekarang dengan kondisi yang seperti itu, kualifikasi pendidikan teman-teman kita ini kan juga semua udah S1 Bu ya, kira-kira. Insya Allah. Nah, ini nanti apakah ada kemungkinan ini Bu kita bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi, misalkan dengan UNU atau mungkin dengan perguruan tinggi yang lain untuk mengembangkan kualifikasi anak teman-teman kita ke jenjang S2 misalkan, kira-kira peluangnya. Kalau kemarin kita dengan sudah program beasiswa tentunya. Kita kemarin sudah kerjasama dengan UNU untuk yang S1-nya. Jadi teman-teman yang belum S1 kemarin difasilitasi dari UNU untuk bisa bergabung di S1 PAUD. S1 PAUD. UNU udah ada nggih? Ada. Nanti sebentar lagi kalau misalkan dibuka S2 PAE itu gabung semua ya. Untuk MTK itu sertifikasinya tidak hanya di guru PAUD Pak, guru kelasnya. Alhamdulillah untuk saat ini sudah bisa sertifikasi guru TK itu PAI. PAI, bahkan teman saya tuh ada psikologi bisa masuk. Jadi bisa melalui Kemenag, juga bisa. Oh iya, ini betul. Dan alhamdulillah beberapa teman kita sudah lolos jadi. Iya. Alhamdulillah, dalam arti ini kan bisa kita gunakan sebagai strategi untuk memotivasi semangat teman-teman guru dalam rangka mengembangkan kompetensi pendidikan mereka, kualifikasi pendidikan mereka, sehingga ya kalau sing tanda tangan ijazah misalkan ada gelar MPD-nya lebih keren. bahkan ada doktornya. Oke, jadi itulah diskusi kita, ini info dari Ibu Ketua YPM yang nanti akan kita implementasikan juga kepada teman-teman. Insya Allah kami yang di PCNU juga bisa menjadi narasumber untuk Aswajana. Siap, alhamdulillah. Jadi nanti kita punya Pak Ketua kita kan juga dokter ya. Jadi nanti kita juga punya teman-teman di mitra kerja kita juga bisa ikut membantu berpartisipasi bersama-sama. Kita manfaatkan aja, misalkan ada pertemuan tadi bulanan ya Bu ya. Nanti untuk bisa kita ketemu, ngobrol-ngobrol tentang bagaimana deep learning, terus bagaimana tentang implementasi pendidikan terbaru. Nanti kira-kira kita bisa diskusi lebih lanjut. Baik, itu dengan YPMNU. Sebentar lagi nanti akan kita sambung dengan diskusi kita lebih lanjut. Baik, Bapak Ibu pemirsa sekalian yang saya hormati, diskusi sore hari ini luar biasa terkait dengan kondisi perkembangan TK Al-Hidayah kita. TK Al-Hidayah itu kira-kira dulu lahirnya tahun berapa Bu ya? Nggih Pak, yang pertama itu TK Al-Hidayah 1 Sukorjo. Sukorjo ya. Sukorjo di itu yang paling tua ya. Yang paling tua. Sesepuh TK Al-Hidayah Kota Blitar ini. Itu tahun 1950-an Pak. Itu 50 ya. Bu Rafika belum lahir. Bahkan TK saya itu tahun 1967, saya juga belum lahir. Dan alhamdulillah kita juga output dari TK alumni, TK Al-Hidayah. Jadi insya Allah bekerja Pak dari Bapak Ketua PCNU kita, Bapak Roy Syura itu juga alhamdulillah alumni dari TK Al-Hidayah. Saya juga alumni TK Al-Hidayah. Alhamdulillah. Tanjung Sari. Alhamdulillah Pak. Oke, jadi sudah cukup lama ya berarti TK di Kota Blitar itu eksis dan menunjukkan dedikasi untuk pendidikan masyarakat. Prestasi Bu kalau boleh kita tahu. Alhamdulillah Pak, dari prestasi TK Hidayah itu dari tahun ke tahun semakin meningkat nih Pak. Karena di
Kota Blitar itu kan ada event yang namanya HAN. Ya, jadi Hari Anak Nasional itu kan TK-nya umum. Dan alhamdulillah TK itu juga bisa berbicara. Alhamdulillah tahun kemarin dari 5 cabang lomba, dari yang berangkat ke provinsi, itu 4 cabang lomba dari TK Al-Hidayah. Padahal kalau ada TK umum, Al-Hidayah ini bukan TK umum. Dan untuk yang terbaru ini alhamdulillah Pak, dari ini tahun 2026 ya, bulan April kemarin tuh ada Festival Drum Dance Kota Blitar. Itu alhamdulillah dari 2 kategori ya, kategori utama dan pratama. Itu juara satunya juga alhamdulillah dari TK Al-Hidayah. Alhamdulillah. Prestasi untuk siswanya. Ini belum kalau Pak Alim LPPTK ngadakan lomba. Lomba ini juara itu kan anak-anak Al-Hidayah juga. Kalau dari gurunya Bun, kira-kira berapa? Kemarin ada guru prestasi juga ya dari TK ada Pak, ada dari guru prestasi, kepala sekolah prestasi itu alhamdulillah Pak, dari beberapa teman itu juga kalau tahun ini belum mampu terlaksana. Tahun kemarin itu dari TK Hidayah itu juga juara 1 Pak, berapa kali Pak. Dan alhamdulillah yang kemarin dari TK Hidayah Mendograde itu juara 1 tingkat nasional. Bahkan itu guru prestasi. Jadi gini ya Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan ragu menyekolahkan putra-putrinya ke TK Al-Hidayah. Goalnya di Kota Blitar deh. Terus karena jangan ragu untuk daftar. Sekarang pendaftarnya mulai kapan ya? Sebenarnya tuh dari bulan Januari itu sudah banyak yang titip Pak. Titip akta lahir dulu. Titip akta lahir. Bayarnya mahal nggak Bu? Insya Allah buat Pak. Insya Allah diirit dengan merakyat ya pokoknya. Sudah ada BOP juga, ada sertifikasi untuk guru-guru. Jadi nanti kita imbangkan dengan kualitas yang kita berikan, pelayanan kita berikan. Insya Allah nanti kalau SPMP itu yang formalnya, yang SIM-nya itu mulai bulan Mei, sampai Juli seperti ini. Berarti ini sudah dong ya? Sudah Pak, alhamdulillah. Sampai nanti bulan Juli masuk itu masih terima siswa biasanya? Kalau TK biasanya masih Pak. Kadang biasanya masuk hari pertama malah sing nitip mau daftar masih banyak gitu ya. Apalagi kalau KB, KB itu tidak depan, saat waktu mendaftar itu kita terima, bisa. Ibu-ibu yang saya hormati ini terima kasih berkenan untuk hadir di podcast PJNU Kota Blitar. Ini motivasi teman-teman podcast ini adalah untuk bagaimana membantu SPMB-nya TK Al-Hidayah ini bisa lebih jreng gitu loh ya, semakin dipercaya oleh masyarakat, semakin bisa menunjukkan kualitas yang bagus, sehingga nanti semakin lebih eksis untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang beriman, bertakwa, beramal soleh, tentunya dengan landasan aswaja NU yang mantap. Amin. Demikian mungkin habis saya hormati ngobrol kita sore hari ini, meski nggak ada kopinya tapi asik. Terima kasih pada Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya telah bersama-sama kita diskusi ngobrol sore hari ini tentang TK Al-Hidayah. Sampai jumpa pada episode podcast kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.